Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Modi Fadilah, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2018. Selamat datang di channel saya yang pastinya bermanfaat bagi kalian yang saat ini sedang menonton. Konten kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul For Cognitive Learning Strategies, atau 4 prinsip pengetahuan dalam strategi pembelajaran yang ditulis atau diteliti oleh Levin. Prinsip multitujuan mengharuskan siswa yang berada di garis depan dalam pertimbangan strategi pembelajaran para peneliti. Dalam konteks pemahaman membaca, misalnya strategi populer termasuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya siswa melalui pengumpamaan analogi, membaca sepintas lalu mengajukan pertanyaan, memetakan dan menjaring bekerja parafrase, mencatat peninjauan dan meringkas. Levin berpendapat bahwa strategi belajar proses tertentu lebih cocok untuk meningkatkan kompetensi siswa dari apa yang mereka baca, sedangkan strategi lain lebih cocok untuk meningkatkan daya ingat siswa apa yang mereka baca sebelumnya, yaitu mengingat. Prinsip kognitif yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang efektif harus memiliki komponen identifikasi prinsip yang terkait langsung dengan yang pertama, untuk memilih strategi terbaik untuk hasil belajar tertentu. Seseorang harus membandingkan beragam kekuatan dan kelemahan berbagai strategi-strategi sebagaimana dikonseptualisasikan oleh penulis. Memiliki beberapa komponen utama, diantaranya skimming, menggambar, mengolaborasi atau paragraf frase, mnemonik, meringkas pengetahuan sebelumnya, analogi, dan peninjauan. Dalam hal ini, perbandingan strategi-strategi global tidak dengan mudah mengizinkan seseorang untuk menentukan mengapa strategi tersebut tidak berfungsi serta telah diantisipasi atau apa yang mungkin dilakukan untuk memperbaikinya. Prinsip kognitif yang ketiga yaitu strategi pembelajaran harus dipertimbangkan hubungan dengan pengetahuan siswa dan keterampilan. Di sana harus menjadi kecocokan antara strategi dan karakteristik pelajar. Strategi harus dirancang dengan keterampilan khusus dan kompetensi peserta didik dalam pikiran. Jika tidak, yang terbaik yang bisa diharapkan adalah bahwa strategi akan efektivitas hanya untuk beberapa siswa. Paling buruk itu akan terjadi ketidakefisienan dalam kondisi keaktifan siswa di kelas. Prinsip kognitif yang keempat yaitu semua strategi belajar yang menarik secara teoritis atau intuitif, bagaimanapun caranya harus masuk akal di kertas dan harus diselidiki secara empiris dengan cermat. Kondisi tersebut agar terkendali sebelum keefektivitasnya tuh dievaluasi. Berlanjut ke metode selanjutnya adalah yang dikemukakan oleh Idam Agil Widianto dan kawan-kawan tentang keaktifan siswa di sekolah dasar, karena pada dasarnya keaktifan siswa di sekolah dasar itu kurang menurut Idam Agil Widianto dan kawan-kawan. Dalam perkembangan pengetahuan siswa di sekolah dasar, beliau membuat penelitian yang dicetak dalam jurnal yaitu yang berjudul penerapan strategi pembelajaran Cartshort untuk meningkatkan keaktifan bertanya siswa sekolah dasar. Maka peneliti melakukan uji coba untuk melakukan metode Cartshort di kelas, yaitu dengan membagikan kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban yang disebar di kelas, dan siswa yang diuji tersebut harus bisa mencari dan mengingat kartu yang dipegang, dan kartu tersebut harus berhubungan dengan kartu yang lainnya yang dipegang oleh teman-temannya atau masing-masing siswa tersebut. Setelah dibuat beberapa uji coba, ternyata ada sangat tinggi peningkatannya, dimulai dari percobaan pertama yang hanya mendapat nilai itu hanya 24%. Sedangkan di percobaan terakhir itu meningkat menjadi 83%, yang berarti metode ini bisa dikatakan berhasil karena memang pada dasarnya anak sekolah dasar itu membutuhkan metode
yang belajar sambil bermain. Salah satunya dengan card sort ini. Jadi kesimpulannya dari metode-metode di atas atau sebelumnya, yaitu metode yang cocok digunakan itu yang pastinya dibutuhkan oleh siswa zaman sekarang. Dan juga perlu ditingkatkan metode-metode selanjutnya agar kebutuhan-kebutuhan itu tetap dapat terpenuhi hingga masa yang akan datang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Assalamualaikum.